Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi. Namo Buddhaya, Om Swastiastu, Om Santi Santi Om. Salam Rahayu, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Haidar Abdillah dari kelas Pendidikan Matematika Pancasila, Pendidikan Matematika kelas C tahun 2021 akan mempresentasikan tentang Pancasila sebagai etika politik. Yang pertama adalah Pancasila sebagai etika politik. Pancasila sebagai suatu sistem filsafat pada hakikatnya merupakan suatu nilai sehingga merupakan sumber dari segala penjabaran norma, baik norma hukum, moral, maupun norma kenegaraan lainnya. Sebagai suatu nilai, Pancasila memberikan dasar-dasar yang bersifat fundamental dan universal bagi manusia, baik dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sebagai suatu usaha ilmiah, filsafat dibagi menjadi beberapa cabang, yakni norma moral, yaitu yang berkaitan dengan tingkah laku manusia yang dapat diukur dari sudut pandang baik atau buruk, atau sopan, tidak sopan, dan susila, tidak susila. Kemudian norma hukum, yaitu suatu sistem peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Nilai, apa itu nilai? Nilai adalah kemampuan yang dipercayai yang ada pada suatu benda untuk memuaskan manusia. Nilai pada hakikatnya adalah sifat atau kualitas yang melekat pada objek, bukan objek itu sendiri. Nilai berarti menimbang suatu kegiatan manusia yang menghubungkan sesuatu dengan sesuatu yang lain untuk kemudian mengambil keputusan. Keputusan tersebut merupakan keputusan nilai yang dapat menyatakan berguna atau tidak berguna, benar atau tidak benar, baik atau tidak baik, dan indah atau tidak indah. Menurut Max Scheler, nilai-nilai yang ada tidak sama tingginya. Nilai kenikmatan, dalam tingkatan ini terdapat deretan nilai yang mengenakan dan tidak mengenakan, yang menyebabkan orang lain senang dan tidak senang. Kemudian ada nilai kehidupan. Dalam tingkatan ini terdapat nilai-nilai yang penting bagi kehidupan manusia, misal kesehatan, kesegaran jasmani, dan kesejahteraan umum. Kemudian ada nilai kejiwaan. Dalam tingkatan ini terdapat nilai kejiwaan yang sama sekali tidak tergantung dari keadaan jasmani maupun lingkungan, misalnya keindahan, kebenaran, pengetahuan murni yang dicapai dalam filsafat. Nata Negoro membagi nilai menjadi 3, yakni yang pertama nilai material, yang kedua nilai vital, yang ketiga nilai kerohanian. Nilai rohani dibagi menjadi 3, yaitu menjadi nilai kebenaran, nilai keindahan atau estetis, nilai kebaikan atau moral, nilai religius, dan nilai religius. Kemudian nilai dikelompokkan menjadi 3 macam, dan nilai dasar atau ontologis, nilai instrumental, dan yang ketiga adalah nilai praktis. Moral adalah suatu ajaran, wejangan, patokan, kumpulan peraturan, baik lisan maupun tertulis, tentang bagaimana manusia harus hidup dan bertindak agar manusia menjadi manusia yang baik. Etika adalah suatu cabang filsafat, yaitu suatu pemikiran kritis tersebut mendasar tentang ajaran dan pandangan moral tersebut. Korelasinya, nilai merupakan bagian dari norma merupakan ajaran, dan moral adalah aplikasi dari norma. Definisi etika. Etika merupakan suatu pemikiran kritis dan mendasar tentang ajaran-ajaran dan pandangan moral. Etika adalah suatu ilmu yang membahas tentang bagaimana dan mengapa kita mengikuti ajaran tertentu, atau bagaimana kita harus mengambil sikap yang bertanggung jawab berhadapan dengan berbagai ajaran moral. Pengertian etika.
Etika diambil dari bahasa Yunani kuno yaitu etikos yang berarti timbul dari kebiasaan. Etika secara umum suatu peraturan atau norma yang bisa digunakan sebagai acuan bagi perilaku seseorang yang berkaitan dengan sifat yang baik dan buruk yang dilakukan oleh seseorang serta merupakan suatu kewajiban dan tanggung jawab moral. Kemudian pembagian etika, yang pertama ada etika umum, yaitu mempertanyakan prinsip-prinsip yang berlaku bagi setiap tindakan manusia. Kemudian etika khusus, yaitu yang membahas prinsip-prinsip itu di dalam hubungannya dengan berbagai aspek kehidupan manusia. Etika khusus dibagi menjadi dua, yakni individual dan sosial. Kemudian pengertian etika politik merupakan filsafat moral tentang dimensi politik kehidupan manusia atau cabang filsafat yang membahas prinsip-prinsip moralitas politik. Dengan kata lain, etika politik merupakan prinsip moral tentang baik buruk dalam tindakan atau perilaku dalam berpolitik. Definisi etika politik berasal dari politics, yaitu sebagai alat yang digunakan untuk mencapai tujuan atau bermacam-macam kegiatan dalam suatu proses penentu tujuan dan diikuti dengan pelaksanaan tujuan itu. Definisi politik, policy, yang artinya adalah kebijaksanaan yang dibuat dalam rangka mencapai tujuan. Dimensi politik kehidupan manusia. Manusia sebagai makhluk individu sosial, paham individualisme yang merupakan cikal bakal paham liberalisme, memandang manusia sebagai makhluk individu yang bebas. Konsekuensinya dalam setiap kehidupan bermasyarakat, berbangsa maupun bernegara, merupakan dasar moral politik negara. Segala hak dan kewajiban dalam kehidupan bersama senantiasa diukur berdasarkan kepentingan dan tujuan berdasarkan paradigma sifat kodrat manusia sebagai individu. Segala aspek dalam realitas kehidupan masyarakat, bangsa dan negara, paham kolektivisme berdasar pada sifat kodrat manusia sebagai makhluk sosial. Dimensi politik kehidupan manusia. Dimensi politik kehidupan manusia merupakan dimensi masyarakat sebagai keseluruhan. Dimensi politis ini sendiri mempunyai dua segi fundamental yang saling melengkapi, sesuai dengan dua kemampuan fundamental manusia. Nilai-nilai Pancasila sebagai sumber etika politik. Sebagai dasar filsafat negara Pancasila tidak hanya merupakan sumber peraturan perundang-undangan, melainkan juga sumber moralitas utama dalam hubungannya dengan legitimasi kekuasaan hukum dan serta berbagai kebijakan dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan. Ketuhanan Yang Maha Esa serta sila kedua kemanusiaan yang adil dan beradab adalah merupakan sumber nilai moral bagi kehidupan berbangsa dan kenegaraan.
Sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila ini menegaskan bahwa negara berasal dari rakyat dan segala kebijakan dan kekuasaan senantiasa untuk rakyat. Sila ini memberikan legitimasi demokrasi bagi penyelenggaraan negara di mana segala kebijakan, kewenangan, dan kekuasaan harus sesuai dengan kehendak rakyat. Cita-cita kedaulatan rakyat mengakar kuat dalam sejarah politik Indonesia. Untuk itu, segala kekuatan dalam masyarakat tanpa memandang bulu harus diberi akses dalam proses pengambilan keputusan. Dalam visi negara ini yang hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, mewajibkan pemerintah dan penyelenggara negara untuk memelihara budi pekerti kemanusiaan. Nomor 4, dengan penempatan sila ketahanan di atas sila-sila yang lain, politik negara mendapatkan akar kerohanian, dasar moral yang kuat. Dengan demikian, etika politik yang dilandasi dengan ketuhanan Yang Maha Esa akan menempatkan fungsi kontrol bagi para penyelenggara negara dan para politisi bahwa ada Tuhan yang selalu menjadi spirit nilai-nilai spiritual dalam bertindak dan berperilaku. Sila Persatuan Indonesia. 1. Persatuan berarti utuh dan tidak terpecah-pecah. Persatuan mengandung pengertian bersatunya berbagai macam corak yang beraneka ragam menjadi satu kebulatan. Sila kemanusiaan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Negara berasal dari rakyat dan segala kebijaksanaan dan kekuatan yang dilakukan senantiasa untuk rakyat. Maka dalam pelaksanaan politik praktis, hal-hal yang menyangkut kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif, konsep pengambilan keputusan, pengawasan, serta partisipasi harus berdasarkan legitimasi dari rakyat, atau dengan kata lain harus memiliki legitimasi demokratis. Dengan dimulaikannya aspirasi rakyat dalam proses demokrasi politik, di lembaga perwakilan rakyat juga dituntut untuk menjadi warga negara yang bijaksana yang memahami hak dan kewajibannya serta bertanggung jawab dalam menjalankan partisipasi politiknya. Sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kemudian ada etika Pancasila dan nilai-nilai dan contoh penerapannya. Etika politik Pancasila merupakan pencabangan dari filsafat politik Pancasila yang memandang baik buruknya suatu perbuatan maupun perilaku politik dengan dasar filsafat politik Pancasila. Adapun definisi filsafat Pancasila yaitu segenap keyakinan yang diperjuangkan penganutnya dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara Indonesia berdasarkan Pancasila. Tatanan hidup beragama dengan kebebasan beribadah sesuai dengan keyakinan masing-masing, tatanan bela negara, hak dan kewajiban warga negara untuk membela negara, tatanan pendidikan dengan tujuan mencerdaskan kehidupan bangsa, tatanan berserikat, berkumpul dan menyatakan pendapat, tatanan hukum dan keikutsertaan dalam pemerintahan, dan tatanan kesejahteraan sosial dengan nilai dasar kemakmuran bagi seluruh masyarakat. Kemudian contoh Pancasila sebagai etika politik, Pancasila sebagai dasar negara, filosofi of Grundslag, ideologi maupun pandangan hidup bangsa Indonesia, menempatkan Pancasila sebagai sumber nilai-nilai Grundnorm yang ada dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Makna Pancasila sebagai dasar ideologi negara Indonesia tidak terkecuali dalam kehidupan politik Indonesia.
Etika politik Pancasila, etika adalah suatu pikiran kritis dan mendasar tentang ajaran dan pandangan moral tertentu. Etika juga merupakan suatu ajaran tentang mengapa dan bagaimana kita harus menganut pada suatu sistem moral tertentu. Dalam sistem etika, kita mengenal ada dua kelompok etika yang dikenal dengan etika umum dan etika khusus. Etika umum adalah etika yang mempertanyakan prinsip-prinsip yang berlaku bagi setiap tindakan manusia secara umum. Di sisi lain, etika khusus membahas tentang hubungan dan penerapan prinsip-prinsip dalam etika umum dalam hubungannya dengan bidang kehidupan manusia. Etika khusus ini dibagi menjadi dua, yakni etika individu dan etika sosial, di mana etika individu adalah penerapan etika yang menyangkut kewajiban diri sendiri untuk patuh dengan konsep benar dan salah yang diatur dalam sistem etika individu. Etika sosial merupakan kewajiban manusia untuk menerapkan etika terhadap manusia lain dalam kehidupan bermasyarakat sesuai pakem manusia dan sebagai makhluk sosial. Etika politik adalah salah satu cabang ilmu etika yang tadi dijelaskan. Dengan demikian, etika politik adalah etika yang mempertanyakan tanggung jawab dan kewajiban manusia sebagaimana mestinya dan manusia sebagai warga negara yang harus taat terhadap hukum yang berlaku di negara ini. Etika politik, fungsi etika politik dalam masyarakat adalah sebagai penyedia sumber nilai atau teori yang menjelaskan benar salahnya suatu tindakan dalam kaitannya dengan legitimasi politik. Kemudian ada penerapan etika politik. Yang pertama dalam bidang pluralisme, kebebasan memeluk agama di Indonesia sesuai dengan agama-agama yang diakui di Indonesia, toleransi terhadap kegiatan peribadatan dan perayaan hari raya suatu agama tertentu, kemudian pemberian jaminan perlindungan dan keamanan terhadap upacara keagamaan, mencegah adanya konflik untuk menjaga stabilitas nasional. Semua politik tidak menyalahgunakan kekuasaannya karena hal tersebut salah menurut agama apapun. Kemudian dalam bidang hak asasi manusia, ada kebebasan menyampaikan pendapat seperti yang dijelaskan pada Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28. Kemudian kebebasan berpikir dan mencari informasi dalam kehidupan politik Indonesia. Kemudian semua warga berhak menjadi figur pemimpin dan wakil rakyat dengan memenuhi syarat-syarat yang berlaku. Kemudian wakil rakyat harus berfungsi sebagai pembela dan pejuang hak rakyat yang diwakilinya. Kemudian persatuan bangsa tidak memberikan kekuasaan atau jabatan politik pada orang yang mempertimbangkan suku, budaya, dan agamanya. Kemudian toleransi antar sesama warga negara dalam kehidupan politik selalu mementingkan kepentingan umum dan atau di atas kepentingan pribadi maupun golongan, tidak mudah melontarkan ujaran kebencian dalam konteks politik, terutama SARA. Kemudian ada demokrasi, yakni terbukanya publik bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasinya. Untuk yang terakhir ada keadilan sosial, yakni tidak ada diskriminasi menurut jenis kelamin untuk semua warga negara yang mempunyai potensi untuk duduk di kursi kepemimpinan. Semua warga negara mendapat perlakuan yang sama dalam memperoleh fasilitas untuk mendukung kegiatan politisnya. Kebijakan pemerintah harus bisa sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan rakyat, bukan hanya kepentingan elit politik semata. Hukum berlaku secara adil dan merata, tidak tumpul ke atas dan tajam ke bawah. Penerapan legalitas hukum di Indonesia sebagai negara hukum, pemerintahan yang jauh dari tindak pidana korupsi, kolusi, dan nepotisme. Pelanggaran, contoh pelanggaran dari Pancasila sebagai etika politik, yakni yang pertama, pejabat terlibat dalam tindak pidana korupsi, ada penegak hukum dan pengadilan yang menerima suap, kemudian ada elit politik yang terjerat kasus, kemudian ada pengalihan isu yang untuk kasus-kasus yang belum mencapai klimaks, kemudian ada serangan fajar atau gratifikasi berkedok bakti sosial yang dilakukan oleh calon pejabat politik, kemudian ada negosiasi yang melibatkan nominal untuk mendapatkan sebuah posisi. Kemudian ada etika politik Pancasila, nilai-nilai dan contoh penerapan. Saya, Haidar Alif Abdillah, dalam belajar berusaha mencapai cita-cita profesi atau pekerjaan, yakni sebagai pengajar atau guru matematika.
Yakni yang pertama adalah saya mengenyam pendidikan di perkuliahan dengan penuh tanggung jawab. Saya sebisa mungkin mengamalkan ilmu yang didapat dalam kehidupan sehari-hari, kemudian membantu teman yang kesusahan dalam memahami pelajaran sebagai langkah awal menjadi pendidik, kemudian mempelajari dan mengamalkan etika pendidik yang sesuai dengan etika Pancasila, kemudian mempelajari bagaimana pendidik dengan tujuan mencerdaskan kehidupan bangsa. Maka kesimpulan yang dapat dari presentasi kita pada malam hari ini adalah sila-sila Pancasila pada hakikatnya bukanlah merupakan suatu sistem nilai-nilai etika yang merupakan sumber norma, baik norma moral maupun norma hukum yang pada gilirannya harus dijabarkan lebih lanjut dalam norma-norma etika, moral maupun hukum dalam kehidupan kenegaraan maupun kebangsaan. Dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan negara, etika politik menuntut agar kekuasaan dalam negara dijalankan sesuai dengan satu, asas legalitas, legitimasi hukum yaitu dijalankan sesuai dengan hukum yang berlaku. Dua, disahkan dengan dijalankan secara demokratis, legitimasi demokratis. Tiga, dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip moral atau tidak bertentangan dengan legitimasi moral. Daftar pustakanya yakni Kementerian Kemendikbud, buku pendidikan Pancasila, ada buku pendidikan Pancasila UNESA tahun 2017 dan ada buku pendidikan Pancasila UNESA tahun 2017 serta buku pendidikan Pancasila UNESA tahun 2019. Sekian dari saya, Hedral Abdilas. Terima kasih atas perhatiannya dan yang telah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.